Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkaum, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang amat mendukung anaknya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam acara 21 pagi. Dan kiranya Bapak Ibu pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, penuh berkat Tuhan dan sukacita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu kepada kami ya Tuhan, sehingga kami boleh hadir di tempat ini untuk merenungkan firman ya Tuhan. Mampukan kami untuk merenungkan firman-Mu dan mengamalkannya di kehidupan kami ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini terambil dari kitab Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20 sampai ke-21. Efesus pasalnya yang 3, ayatnya yang ke-20 sampai ke-21. Demikian firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbelanja online, ada satu metode pembayaran yang namanya adalah pay later. Nah, masyarakat di berbagai negara mulai terbiasa dengan metode pembayaran pay later. Nah, ini ada salah satu sisi buruknya, di mana pay later ini jika kita tidak dapat membayar pay later ini, maka kita akan terjerat hutang, yang mana kita akan terjerat hutang
selalu dibayang-bayangi oleh debt collector dengan tujuan supaya kita membayar hutang kita. Dan ada satu kebiasaan lagi yang tidak buruk yang bernada hampir sama dengan pay later ini adalah pray later. Nah, pray later ini adalah kebiasaan kita menunda berdoa. Jadi kita berdoa, kita tidak berdoa bahkan di dalam hal-hal yang penting di dalam kehidupan kita. Seperti misalnya saat kita mengambil keputusan atau merencanakan sesuatu, atau mungkin pada saat kita mau tidur atau kita mau berangkat menuju suatu tempat tertentu, kita tidak meminta pertolongan Tuhan. Nah, banyak sekali alasannya. Apakah kita melupakan atau mungkin dengan sengaja melupakan doa itu. Padahal doa adalah satu hal yang penting bagi kehidupan kita, karena itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Dan selain menjadi sarana komunikasi kita dengan Tuhan, doa ini juga merupakan nafas bagi kehidupan kita. Seperti yang tertulis dalam Efesus 3 ayatnya yang ke-20 sampai ke-21 ini menyatakan tentang kuasa yang begitu hebat yang dimiliki Tuhan dalam menjawab doa-doa kita. Firman Tuhan memberikan jaminan kepastian kepada kita tentang sifat dan karakter Tuhan yang maha kuasa dan murah hati, yang membuat Tuhan akan menjawab permohonan doa kita, bahkan lebih daripada apa yang saat itu kita doakan. Ada beberapa pesan yang dapat saya sampaikan melalui ayat ini. Yang pertama adalah Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Kuasa Tuhan tidak terbatas oleh keterbatasan ucapan doa yang kita ucapkan. Karya Tuhan melampaui segala harapan dan permohonan kita. Terkadang kita merasa bahwa kata-kata permohonan kita terlalu besar untuk diwujudkan. Tapi Tuhan memiliki kuasa untuk melakukannya. Kemudian sebaliknya, tanpa sadar kita berdoa terlalu kecil, atau bisa juga kita meremehkan kuasa Tuhan dalam hal-hal tertentu. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita dan tidak tersinggung dengan permintaan kita. Ia akan menyatakan kuasanya yang besar, jauh melebihi apa yang kita doakan. Kemudian pesan yang kedua, jangan takut atau sungkan untuk berdoa. Saya juga seringkali merasa malu ataupun malas berdoa karena saya menilai diri saya sendiri berdoa, kata-kata saya tidak seindah yang lain ketika berdoa. Tapi melalui ayat ini saya diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, tidak pernah memilih doa yang kata-katanya indah, yang kata-katanya baik. Tuhan Maha tahu. Meskipun ucapan kita terbatas, sebelum kita meminta kepada Tuhan, Tuhan tahu dan Tuhan melimpahkan kebaikannya kepada kita. Tuhan itu baik dan pasti akan selalu berbuat baik kepada kita. Kita itu memiliki keistimewaan di hadapan Tuhan, yaitu Tuhan secara langsung bisa mendengarkan doa kita dan mengerjakan kuasanya atas kita semua.
Oleh karena itu, marilah kita berdoa dan jangan pray later atau berdoa nanti. Utamakanlah berdoa agar senantiasa di dalam kehidupan kita mengalami kuasa dan berkatnya di dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, sehingga pagi hari ini kami telah merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, bila kami ingin beraktivitas hari ini ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami sehingga kami dapat beraktivitas dengan baik serta mendapatkan tuntunan Tuhan atas apa yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada mengharapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita menyampaikan doa-doa kita seperti biasa. Di akhir doa syafaat sebelum doa Bapa kami, ada waktu 1 menit untuk menyampaikan doa-doa tambahan yang belum disebutkan dalam doa ini atau merupakan doa pribadi. Bapak Ibu, mari kita bersatu hati dan pikiran kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, perkenankanlah sebagai Bapa yang Maha Kasih, kami menghadap kehadirat-Mu, seraya menghaturkan terima kasih dan syukur atas pemeliharaan Tuhan pada kehidupan kami jemaat Tuhan. Kami bersyukur kebaktian doa Sabtu pagi ini Tuhan perkenankan tetap berlangsung sampai saat ini sebagai tempat persekutuan kami di hadirat-Mu, untuk secara khusus menyampaikan pergumulan-pergumulan kami, saudara-saudara, sahabat, teman-teman kami dalam doa. Kami menyadari sebenarnya kami tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi kami mengandalkan belas kasihan-Mu dalam darah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami merasakan kehadiran-Mu dengan sapaan firman-Mu yang telah disampaikan oleh saudara Andika. Dan firman Tuhan sebagai dasar doa kami. Perkenankan saat ini kami menyampaikan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk orang tua kami, para adiuso. Kami berdoa untuk Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sukarti, Ibu Syekh Murwani Rahayu Budi Sukamto, Bapak Sudono, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Sunarsih Mulyo Sutarjo, Bapak Basari, Ibu Sukarni, Ibu Sumiem Karjono. Kiranya Tuhan beri penguatan dengan kesehatan mereka, sehingga mereka dapat bertahan dengan keadaan ini dan tetap semangat
dan menyerahkan diri ke hadirat Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam perawatan maupun dalam proses kesembuhan. Kami berdoa untuk Mbak Ine Sunarto, Ibu Rini Larastiati, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Putri Ibu Ertiningsih Langkir, Bapak Josunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Diana Muda Krisarjono, Bapak Pardi Susanto, Bapak Suyitno, Ibu Eva Trisusetyo, Pendeta Rudi Arianto dalam pemulihan kesehatan telinga, Bapak Ponjora Harjo dari wilayah Pasutra, Ibu Irene Lili Sulistyo, Bapak Hasta Budi yang berada di Solo saat ini, Ibu Pujo Astuti, Ibu Hartati Pujati. Kiranya Tuhan berikan kekuatan pada mereka, berikan kesembuhan yang sempurna, sehingga mereka pun merasakan kasih setia Tuhan pada mereka. Mereka juga merasa Tuhan memberikan kebaikan dalam kehidupan mereka. Saat ini kami juga berdoa untuk keluarga dari jemaat GKJ Ebenezer, yaitu Saudara Joko Sulistiono, adik Ibu Sukadis, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Ibunda Bapak Simon, Bapak Kalam, Ayahanda Ibu Lilis, Ibu Susiani, Ibunda dari Ibu Kristina Purwati Ningsih, Bapak Budi Kristanto, kakak dari Bapak Irwan Martono. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga menilik mereka satu persatu, menyembuhkan mereka, sehingga mereka pun merasa bahwa mereka mendapatkan kasih setia Tuhan melalui sakitnya ini, dan kiranya keluarga yang mendampinginya juga berikan kesabaran serta kekuatan. Ya Tuhan, saat ini kami juga mohon berkat bagi jemaat yang sedang mencari pekerjaan atau sedang merintis usaha baru dengan segala daya upaya yang mereka lakukan. Tuhan berikan kemampuan pada mereka, berikan semangat pada mereka Tuhan, sehingga mereka tidak berputus asa di dalam usahanya. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mencari pasangan hidup. Berikan mereka pasangan hidup yang sepadan, seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian pula kami mohon berkat bagi suami istri yang sedang mendambakan kelahiran seorang anak. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, agar mereka tetap sabar menanti buah hati mereka. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk jemaat Adioswa agar tetap semangat dan sukacita memuliakan Tuhan. Mohon berkat dan penyertaan serta pelindungan Tuhan bagi mereka. Saat ini kami juga berdoa untuk warga jemaat yang sedang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan berikan kebahagiaan yang penuh, kesehatan yang penuh, agar setiap langkah mereka tetap dalam bimbingan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak dalam pendidikan dan pergaulannya sehari-hari. Mohon berkat dari Tuhan agar dapat menghadapi masa depan yang semakin tidak mudah mereka hadapi. Berikan kekuatan pada anak-anak kami Tuhan, agar mereka mempunyai masa depan yang cemerlang, sehingga mereka pun tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk pelaksanaan ibadah umum, ibadah pemuda, ibadah remaja, ibadah anak. Kiranya Tuhan
menuntun mereka agar ibadah-ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadi berkat untuk umat. Kami mohon berkat juga untuk para petugas agar dapat menyelenggarakan ibadah dengan baik dan dapat berlangsung dengan hikmat. Saat ini pula kami berdoa bagi warga jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan hidup. Kiranya Tuhan tolong lembutkanlah hati mereka dan kemampuan untuk menyelesaikan perkara yang dihadapinya. Kami mohon belas kasihan-Mu bagi warga yang sedang menjauhkan diri dari persekutuan kami. Kiranya Tuhan berkenan merengkuh kembali sebagai bagian warga jemaat Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan di segala tempat yang sedang bergumul dalam mendirikan tempat ibadah mereka. Untuk GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia calon pepandan Sawangan. Tuhan kiranya berkenan campur tangan agar segala kekurangan dan rintangan dapat diselesaikan dengan baik dan tidak berlarut-larut. Ya Yesus, kami berdoa untuk pemerintah kami yang Tuhan percayakan dalam pimpinan Presiden Jokowi. Berkati mereka dengan kesehatan dan hikmat dari Tuhan sendiri, sehingga mampu membawa bangsa kami maju, adil, makmur, damai, dan sejahtera. Demikian kami berdoa bagi para pemimpin negara di dunia ini, agar dengan pertolongan Tuhan bersama-sama mengupayakan dan menciptakan perdamaian dunia. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa untuk gereja kami GKJ Ebenezer, para pelayan dan hamba Tuhan, Bapak Pendeta Emeritus Joko Sulistyo, Bapak Pendeta Rudi Arianto, Ibu Pendeta Adelia, para majelis, pengurus komisi, badan, wilayah, serta pegawai gereja. Mohon kiranya mereka diberi kekuatan dan hikmat kebijaksanaan agar dapat mengelola gereja dan membimbing jemaat sesuai kehendak Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, saat ini perkenankan kami menyampaikan doa pribadi. Demikian doa-doa kami. Kami menyadari dengan keterbatasan kami sehingga tidak mampu mengutarakan segala pergumulan kami dengan kata. Tetapi kami yakin Tuhan mengetahui segala kebutuhan kami. Dan kiranya Tuhan berkenan mengabulkan seturut kemurahan kasih Tuhan. Doa kami ini kami mohon dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.